Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Tapi maaf nih Bu, saya sambil kerja boleh kan? Nggak apa-apa kan? Iya. Oke. Gini silakan, Pak, Bu. saya ada tugas CGP. Ya. Itu Calon guru putra ditugaskan. itu Bu ya? Iya, jadi Oh, ditugaskan gitu. untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tentang pengambilan praktik keputusan. Oke. Nah, Jadi jadi saya bisa bolehlah. jawab, ya saya jawab ya. Tapi kalau tak bisa saya jawab, Ibu jangan kecewa ya. Jadi boleh saya mengajukan beberapa pertanyaannya Bapak Boleh ya? Bu, sampai buka Bu, apa tajun aja gitu. Yang itu pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi, yang namanya kasus itu pasti akan ada, akan beragam. Terutama yang disampaikan tadi, begitu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika. Itu tadi Bu. Iya. Ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi. Yang pertama identifikasi kasus dulu. Identifikasi dengan benar agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Caranya, cara saya selama ini Bu ya. Mungkin cara Ibu saya mungkin lain kan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Kasus A, kasus B itu dipahami. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Artinya yang terlibat itu adalah yang kasus tersebut. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau yang disampaikan dari etika. Itu perlu dilakukan, dibuat daftar. Biasanya saya buat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalahnya yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan norma serta norma yang berlaku, menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Saya rasa begitu untuk jawaban pertanyaan. Masih ada pertanyaannya lagi? Masih Pak. Oh masih, boleh tanya-tanya. Yaitu yang keduanya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa saja dan pihak mana saja, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang gitu. Kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk usaha ini atau seterusnya. Artinya kasus tersebut itu akan patah di saat itu saja atau berkelanjutan gitu maksudnya. Saya rasa seperti itu. Baik Bapak, dari jawaban jawaban Bapak tadi, apakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya untuk menangani sebuah kasus kecil maupun besar, yang pertama saya dahulukan suara hati dan nalar harus sejalan dengan sebuah kebenaran. Yang paling kecil mudaratnya, jadi tanya kepada hati kita, sejalan tak kebenaran yang paling kecil. Artinya kemudian besar manfaatnya gitu, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip-prinsip berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa tak peduli. Kemudian tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan.
Lalu keputusan itu ditinjau kembali lagi sehingga keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah dalam bimbingan Allah itu diambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi keputusan yang kita ambil itu yang pertama pertimbangan berarti, kemudian lihat mudaratnya, kemudian lihat asas-asasnya sebelum eksistensi, fakta-faktanya, kemudian tidak kembali, kemudian minta rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keputusan yang kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya rasa itu Bu untuk pengantar kita menjelang berbuka puasa. Nah, masih ada Bu? Ya, ada beberapa lagi Bapak. Oh, masih banyak Bu. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang selalu yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Istilah itu dalam bahasa lainnya, kalau kasus itu besar dan kecil. Kalau bahasa pepatah Melayu mengatakan besar diperkecil, kecil dihilangkan, sehingga dia tak jadi kasus. Kemudian bangun kebijaksanaan sehingga tak merasa apa-apa gitu. Yang berkasus itu merasa seolah-olah dia itu tidak berkasus, tidak ada masalah. Saya rasa seperti itu. Iya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang nama mengambil keputusan pasti menerima tantangan. Yang pertama tantangan tersebut adalah tidak diterima sepenuhnya oleh pihak yang berkasus, ya kan? Lalu prosesnya untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Dia tidak ini gitu, dia tidak terima sepenuhnya, tapi kita berikan pemahaman kepada agar dia bisa menerima dengan ikhlas dan menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi itu diberikan pemahaman setelah dia diberikan keputusan, berikan pemahaman menjalankannya gitu ya. Nah, gimana Bu? Sehingga yang mempunyai kasus itu memahami itu suatu kesalahan. Maksudnya dia memahami itu suatu keputusan dari kasus dia tersebut, harus dijalankan, harus istiqomah sesuai hasil kesepakatan. Itu kira-kira. Masih ada Bu? Ya, masih ada sedikit lagi Bapak. Oh, sedikit. Banyak udah lah apa Bu? Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Secara jadwal itu tak perlu ada, karena namanya kasus itu perlu berjadwal menyelesaikan. Tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Tetapi kita harus memprioritaskan kasusnya, mana yang perlu kita selesaikan cepatnya. Itu yang penting Bu. Agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, dan semua warga sekolah. Itu yang penting. Pertama, tidak membuat jadwal khusus, tapi yang terpenting adalah prioritas kasus itu sendiri. Selesai dulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya rasa kalau untuk mengambil sebuah keputusan, sebuah kasus, yang pertama komunikasi dengan baik. Contoh itu suatu kasus, kan? Saya akan membantu menyelesaikan kasus itu. Jadi saya harus jalan komunikasi dulu. Saya belajar di mana. Nah, kemudian saya ketika ibu tidak pas menjawab pertanyaan saya tentang kasus itu, saya jaga emosi, tahan emosi agar kasus itu selesai. Bisa menemukan titik. Yang pertama komunikasi dengan baik, kemudian pengelolaan emosi terhadap saya. Kemudian tetapi saya harus juga memahami tentang teori pengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pertama saya
komunikasi dengan baik, kemudian mengolah emosi dengan baik, saya kan, kemudian memahami tentang teori-teori konsepnya untuk pengambilan suatu keputusan. Saya rasa itu, Bu. Masih ada? Ini pertanyaan terakhir, Oh, Bapak. terakhir. Iya. Alhamdulillah. Dari semua Selesai. hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sajakah yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam pengambilan sebuah keputusan maka yang pertama identifikasi jenis kasus, ya kan? Iya. Harus bisa dilakukan lebih awal. Nah, dikelompokkan kasus itu, semua kasus itu dikelompokkan. Mana yang urgent, yang paling awal. Dengan melakukan pengujian, itu kan istilah kelompok diuji dulu kasus ini berat atau ringan. Lalu lakukan pengujian benar salah lagi untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Yang pertama tadi di identifikasi, kemudian kita setelah identifikasi kita kelompokkan, kemudian kita uji, lalu kita selesaikan. Lihat paradigmanya pasti. Kemudian keputusan yang kita ambil itu jangan sampai merugikan siswa. Yang namanya kasus itu harus kita selesaikan, tetapi tanpa merugikan orang lain, gunakan hati nurani dengan baik. Saya rasa itu, Bu, ya. Kalau selama ini saya selaku pemimpin, mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Amin. Masih ada? Alhamdulillah, ini tadi pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih akan ilmunya. Mudah-mudahan kami ke depannya juga bisa melaksanakan dalam pengambilan keputusan ini dengan nilai-nilai kebajikan sehingga tidak ada yang dirugikan. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu, ya. Assalamualaikum. Sudah mau mewawancara saya dengan ilmu saya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak. Mohon maaf kami waktunya sebentar. Begini, Bapak, kami dari CP ada 7 dari buku saya misalnya, jadi kami di KPMS kami ini ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Dipersilakan, selagi saya bisa menjawab, saya jawab dengan baik. Terima kasih, Bapak. Ini pertanyaan namanya yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa terselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan pertimbangan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Bapak, ini pertanyaan kedua, yaitu bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal
yang ada di ini. Ya. Baik, untuk itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adapun prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif saya rasa dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema. Jadi efektifnya sekarang saya akan menanyakan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada Tantangan ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap putusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur yang relevan yang ada di sekolah. Jadi begitulah, tidak akan mungkin terpuaskan kedua belah pihak. Tadi sudah kita di tantangan, terus bisa Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal ya itu tidak ada, tetapi substansi dan urgensi artinya bersifat mendadak, ya, sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam menjaga keharmonisan dalam ekonomi. Ibaratnya lebih cepat menemukan titik solusinya ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal di sekolah, contohnya guru, tenaga pendidik, itu sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Ini pertanyaan yang terakhir nih Bapak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika ini, pelajaran yang dapat saya ambil pertama yaitu memahami konteks permasalahan. Berikutnya, koordinasi dan komunikasi sangat penting sekali. Karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga untuk memperkaya akan referensi. Intinya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami. Mudah-mudahan ini yang dapat bisa kami laksanakan nantinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon jika dari paparan saya kurang cepat. Semoga saja dalam kegiatan yang sedang diikuti ini
mendapatkan kesuksesan. Terima kasih saya, demikian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini kami dari CPP Angkatan 7 di modul 3.1 ini kami ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya meminta waktu Bapak untuk saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan. Boleh kan Pak? Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita untuk mengidentifikasi suatu masalah itu tergantung kejadian kasus di tempat kita memimpin. Apabila ditemui, maka tentu kita bertemu dengan kasus tersebut. Jadi pertanyaan tadi kan minta bagaimana itu? Mengidentifikasi kasus-kasus. Ya, mengidentifikasinya otomatis kita secara tidak langsung kita lihat bagaimana kasus-kasus tersebut yang berkenaan dengan keadaan di tempat kita bertugas. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan suatu kasus yang mengandung kebenaran atau kebajikan, kita harus memandang dulu atau melihat situasi dan kondisi seperti apa kasus tersebut. Kalau kasus tersebut menimbulkan faedah bagi kita, otomatis kita dukung. Kalau seandainya tidak bermanfaat atau tidak berfaedah, maka kita cari solusinya dengan sosialisasi atau berdiskusi dengan stakeholder yang ada, supaya apa yang kita lakukan tidak menjadi kendala atau suatu hal yang tidak dienakan lagi bagi kita bersama. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk mengatasi suatu kasus atau kendala hal-hal yang ditemui, kita akan melakukan suatu observasi atau peninjauan kasus seperti apa yang terjadi, dan kita evaluasi supaya apa yang kita lakukan tidak merugikan suatu pihak. Otomatis kita bertanya dulu dengan warga sekolah, terutama kasus yang dekat dengan kejadian, misalnya guru, murid, atau warga sekolah yang dekatnya seperti wali murid yang dekat dengan sekolah. Termasuk kita memantau atau melihat keadaan-keadaan yang baik, baru kita mengambil tindakan supaya baik hasil tindakan kita itu dan tidak merugikan yang lain. Istilahnya mempertimbangkan ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita kalau mengambil keputusan yang sangat efektif, kita harus berdiskusi sesama stakeholder yang ada di lingkungan kerja kita agar kita mengambil keputusan tersebut tepat. Tadi yang dianggap efektif Bapak, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau kita mengambil tindakan atau keputusan yang suatu kasus, itu tantangannya kita harus memperhatikan baik
atau untungnya atau ruginya kalau kita mengambil tindakan tersebut. Jadi oleh karena itu kita identifikasi supaya tidak merugikan, kita mengambil keputusan untuk tindakan supaya kasus-kasus tersebut selesai. Ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Yang namanya kasus itu terjadinya kan tidak tentu sama cerita. Kapan terjadinya kan tidak ada yang ditentukan, karena itu namanya dadakan. Tak tahu saja situasi, karena kita kan baru tahunya apabila terjadi. Oleh karena itu untuk jadwal tertentu kita tidak akan tetapkan, namun untuk penyelesaiannya tetap kita adakan solusinya supaya apapun yang kita lakukan tidak berlarut-larut, sehingga keharmonisan suatu lingkungan pekerjaan itu terjadi kembali. Karena kalau di jadwal otomatis semakin larut ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ini mempermudah kita mengambil keputusan dalam kasus ini, ya kita saling mengerti satu sama lain, karena sesuatu kasus itu terjadi bukan kehendak kita dan bukan kehendak yang ada masalah tersebut. Maka dengan itu kita melakukannya dengan sebaik mungkin agar keharmonisan terjadi kembali. Mungkin bisa jadi dengan komunikasi yang baik dan pengendalian emosi ya, terutama. Karena emosional mungkin belum adanya kesempatan atau supaya terjadi hal-hal tersebut kita dengan orang sekarang ini berkepala dingin. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir Pak untuk dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari etika? Pengalaman kita dapat oleh dari mengambil keputusan atau tindakan karena lima apa tadi itu kasus lima etika tadi kan, Iya. menambahnya wawasan kita, pengalaman kita, dan tindakan-tindakan yang terjadi sudah bisa diselesaikan secepat mungkin supaya tidak berlarut-larut, sehingga terjadi kembali ketentraman di lingkungan sekolah atau lingkungan kerja kita. Tidak merugikan. Tidak merugikan pihak-pihak manapun, supaya yang merasa disalah kena kembali dan sebagainya. Terima kasih banyak Bapak Ya, sudah meluangkan waktunya kami mewawancarai. Mohon maaf dari kami untuk bahasa dan kata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.